Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fia Mulyana Ansar dengan NIM 10584110123. Kali ini saya akan membahas mengenai materi fusi atau a priori, di mana jurnal yang saya ambil yaitu implementasi algoritma a priori untuk analisis pola pengembalian konsumen pada toko serba. Nah, di sini ada pada tanggal 3 Juni 2024. Nah, penulisnya yaitu Nuni Oktaviani. Nah, di sini toko serba seringkali menghadapi tantangan seperti kehabisan stok produk sehingga membantu produk penyetokan ulang yang memakan waktu lama. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan data mining untuk mengungkap pola pembelian konsumen. Tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersama, membantu pemilik toko dalam mengantisipasi sebuah stok. Nah, kuncinya yaitu algoritma a priori, aturan sosialisasi data mining, dan pola pembelian. Nah, ada juga penggunaan data mining merupakan salah satu solusi yang relevan yang dapat menghadapi tantangan ini. Nah, data mining atau yang biasa disebut Knowledge Discovery in Database atau DKK adalah metode yang dapat digunakan untuk mencari informasi atau pola data dalam data yang dipilih. Nah, KKD adalah serangkaian langkah untuk mengidentifikasi pola dalam data. Nah, di sini ada juga tinjauan pustaka, yaitu algoritma a priori, yang dapat digunakan untuk menemukan aturan asosiasi yang memenuhi batas dukungan dan kepercayaan dengan menggunakan analisis keranjang pasar. Pada tahap pertama, algoritma merupakan ekstraksi sistematik yang dapat memeriksa semua kandidat, dan pada tahap kedua, algoritma mengekstrak aturan yang kuat, kumpulan item yang sering muncul bersama dalam data transaksi tersebut atau frequent items. Pada barang A dan B biasanya dibeli bersamaan di toko, misalnya algoritma ini akan menguji pengetahuan tentang frequent item sering setelah menemukan untuk menggali lebih banyak informasi. Nah, metode berulang digunakan oleh a priori. Nah, untuk data mining sendiri adalah alat yang memungkinkan pengguna mengakses data besar yang dengan cepat. Pengertian secara khusus dari data mining adalah suatu proses yang ekstraksi atau penggalian data dan informasi yang sangat besar yang belum diketahui sebelumnya, namun dapat dipahami dengan baik dari database yang besar dan digunakan untuk membuat keputusan penting bagi bisnis. Dan data mining adalah pengumpulan metode yang menemukan pola yang tidak diketahui dalam data yang telah dikumpulkan. Nah, ini memungkinkan pengguna menemukan pengetahuan dalam database yang tidak mungkin diketahui oleh pengguna. Nah, di sini ada juga sebuah flowchart dari CRIPS-DM. Nah, metode yang dapat yang ada pada data mining yaitu CRIPS-DM adalah sebuah metode proses data mining juga dikenal sebagai kerangka kerja data mining yang pertama kali muncul pada tahun 1996. Nah, proses data mining berdasarkan CRISPDM terdiri dari 6 fase siklus, yaitu business understanding phase. Pada fase ini dilakukan penentuan tujuan proyek yang juga dibutuhkan dalam lingkup bisnis yang ada. Nah, untuk data understand phase pada fase ini digunakan untuk pengumpulan data dan melakukan analisis data yang ada untuk mengetahui fungsi data hingga bisa menyelesaikan masalah yang ada. Nah, untuk data preparation phase, yaitu pada fase ini dilakukan penyimpanan data dengan cara melakukan pemilihan atribut yang akan digunakan melalui pembersihan data. Ada juga rolling phase atau pada fase ini dilakukan pemilihan algoritma yang melakukan pengelolaan data. Untuk evaluasinya yaitu yang telah diproses akan dilakukan evaluasi untuk memastikan apakah mode yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ada juga
association rules. Nah, di sini adalah salah satu teknik data mining yang digunakan untuk menentukan pola frekuensi yang lebih tinggi di antara sejumlah besar transaksi. Nah, di sini ada beberapa intransience measure yang digunakan mencakup dua faktor utama, yaitu support dan convenience. Support adalah satu metrik yang mengidentifikasi sejauh mana satu item atau items mendominasi seluruh transaksi. Nah, ada juga confidence, yaitu ukuran yang menunjukkan sejauh mana dua item memiliki hubungan antara satu sama lain secara condition dan berdasarkan satu kondisi tertentu. Nah, di sini ada juga analisis pola frekuensi tinggi pada tahap ini dilakukan pencarian kombinasi item yang memenuhi syarat minimum nilai support dalam database. Nilai support satu item dihitung menggunakan rumus berikut. Nah, yang ini. Support A sama dengan transaksi mengandung A per transaksi sigma transaksi X 100% kali 100%. Ini adalah untuk mencari nilai dari dua item yang dapat menggunakan rumus berikut. Nah, ini adalah sigma transaksi mengandung A, B transaksi kali 100%. Nah, ada juga pembentukan aturan asosiatif dilakukan setelah semua pola frekuensi tinggi berhasil diidentifikasi pada tahap ini, dicari atau aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk nilai confidence-nya, yaitu dihitung dari A, B. Nah, di sini transaksi mengandung A, B transaksi A kali 100%. Nah, di sini ada juga pengujian metode yang digunakan pada penelitian, yaitu live ratio atau metode live ratio yang mengukur seberapa akurat rules yang telah dibentuk berdasarkan nilai support dan convenience-nya. Hasil perhitungan live ratio-nya mencerminkan validitas transaksi menunjukkan seberapa sering produk A dibeli bersamaan dengan produk B. Nah, ini live ratio supports A, B, supports A kali supports B kali 100%. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Pada transaksi penjualan, pada tahap ini berfungsi untuk mencari kombinasi item yang memenuhi persyaratan minimum nilai support yang ada pada database. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Transaksi penjualan toko Yusuf. Nah, di sini pembentukan satu item. Langkah awal yang dilakukan dalam algoritma a priori adalah pembentukan item dari satu item hingga tidak ada nilai kombinasi item yang memenuhi nilai minimum support atau tidak dapat digabung dengan item lainnya. Nah, support telur 184 bagi 1000 kali 100%. Jadi jawabannya 0,184. Nah, ini untuk pembentukan item 1. Contoh pembentukan item 1. Nah, proses selanjutnya yaitu dilakukan fitur data dengan minimal support yaitu 5% untuk mendapatkan frekuensi satu itemnya. Nah, pada tabel 3 adalah frekuensi satu itemnya, per itemnya. Nah, ada juga kombinasi dua item dengan minimal support 5%. Setelah dilakukan satu item, maka selanjutnya data tersebut akan dilakukan pembentukan dua items. Bisa dilihat pada tabel 2, penyajian tabel pembentukan dua item dan menunjukkan hasil perhitungan jumlah nilai support setiap item. Nah, di sini support telur air mineral 35 per 1000 kali 100. 0,035. Nah, ini adalah bentuk dua item untuk per dua item. Proses selanjutnya yaitu dilakukan filter data dengan minimal support yaitu 3%.
Nah, ini frekuen untuk dua itemnya. Ada juga aturan sosialisasi, yaitu proses selanjutnya dilakukan perhitungan aturan asosiasi untuk mengetahui hubungan antara satu atribut dengan atribut yang lainnya. Confidence telur air mineral 35/184 kali 100 item 0,19. Contoh perhitungan live radio 0,039 per 0,162 kali 0,184 kali 100. Nah, jawabannya 1,308. Nah, di sini adalah kesimpulannya, yaitu berdasarkan hasil implementasi dan uji coba yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa proses analisis dapat menentukan pemilihan toko dalam mengantisipasi ketersediaan produk yang paling banyak dijual. Setelah itu, proses pengujian penghasilan nilai frekuen yang tinggi untuk setiap item produk yang terjual. Dari aturan asosiasi yang ditemukan dapat diperoleh pola pembelian barang di mana para pelanggan lebih sering membeli barang air mineral. Hasil perhitungan menggunakan algoritma a priori menunjukkan bahwa item yang nama kentang goreng dan telur paling sering muncul dan menjadi pilihan bagi pelanggan yang dengan super 0,039 pada bagian pelanggan dengan support convenience 0,19 dan live radio mencapai 1,38 dengan mengetahui pola pembelian tersebut. Pengelolaan perusahaan dapat memprediksi kebutuhan pasar yang akan datang. Perhitungan stok barang yang perlu diperbanyak atau dikurangi berdasarkan minimal pembelanjaan dan mengatur tata letak produk dengan lebih baik. Dengan demikian, pengetahuan tentang pola pembelian barang dapat meningkatkan omset toko dan pengelolaan data asosiasi yang baik jika diterapkan dengan baik dapat signifikan dengan bentuk meningkatkan omset perusahaan. Baiklah, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.